pagi ini kados padatan ya, cara Jawanya kang ngajar ya. Siap. Kemis Pahing. Nika saben dinten padintenan nun sewu menak-lendak-lendo kangge ulang ngajeng namung dipun wontenaken sepindah pas Kemis Pahing kemawon ben ora rengket banget karo Jogja Semesta karo FGD lah mikir kangelan tur ya mangke kehabisan materinya. Nah injing menika topikipun namung mulai dari mana, bagaimana, kapan penyelenggaraan pendidikan khas Kejogjaan itu saged punadani ing satuan-satuan pendidikan di sekolah gitu. Menika menapa Prof. Harno sampun buat bagannya, sampun kagungan piyambak nggih. Karena ini menika sifatnya jelimen, lesehan, malah mungkin geguritan tapi mau cepat rumiyin ya monggo ben rada gayeng karena direkam ya. Dados kita mboten namung melayang-layang wonten konsep ora tekan-tekan gitu. Berarti harus ada satu task force. Nah kebetulan Prof. Harno menyanggupi menjadi salah satu task force itu. Nih, itu yang terpenting, ada kesanggupan dari Prof. Harno tanpa saya suun itu. Nah, lajeng perlugi bonai kula bika WA-nipun Prof. Suwardi boten saged rawuh awit nembe kundur saking Bandung, mungkin on the way wonten kereta. Benjing badhe pun lajengaken antropobotani budaya ya, dados tanaman-tanaman, gastroantropologi budaya, kuliner, lalu antrosologi, yes, antroposologi budaya, dados satu kewan. Menapa? Manuk ya apa? Manuk dadi burung gitu. Lupa musuh. Nggih. Terus menika sirkuler sampai terusnya, jadi yang mungkin kita buat dua aja. Prof. Harno membuat roadmap-nya, Prof. Hadi mengisi materi-materi yang memang menunjukkan Kejogjaan niko jadi buku tentang Kejogjakartaan mengi. Ini memang kerja besar ya, kalau tidak didukung oleh para pemikir-pemikir, para penggerak pendidikan ya. Jadi ya itu cuma jadi menapa pidato yang enak didengar kemawon. Nah, kula piyambak mboten badhe miwiti malih bab menapa ingkang pun ngendikaken ngersa dalem wonten UNJ. Ini sudah saya buat detailnya gitu. Yang ngersa dalem juga tidak belum detail. Dados menawi Pak Fuad
ngersakaken bahanipun mangke sacaos iki mawon. Primil Mas. Pak Warno ugi monggo. Dados daftar emailnya nanti saya email aja. Monggo Prof. Buniti. Yap. Saanu sekitaripun mon. Aja namung berapa ini? 6, 7, 8, 9. Tidak apa-apa, kita lajengkan aja. Monggo. Nggih, sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan ingkang juwanan kamulyan kabagyan katentreman Bapak Ibu sedaya ingkang kirmatan panjenenganipun Rama Dendi, panjenenganipun Bapak sedaya miwahipun ingkang sutresna. Dinten menika kula pinaringan ketiban sampur babagan pendidikan Keyogyakartaan. Kemudian kalau pangandikan bilih sepados ngentosanipun kula badhe maca patrumiyin intinipun menapa ingkang wonten ing dumados wonten ing pendidikan Keyogyakartaan. Tawi menawi rumiyin nggih wong agung aksi gondomne nggih ingkang pungkasan Karyenak Tyasing Sasama. Kangaran bebuden luhur dudu pangkat dudu ngelemi uga dudu kapinteran lan dudu para winasis apa maneh kasugihan nanging mung sucining ngati Bapak Ibu sedaya kados pundi ngayaja menika sumberipun tiyang kala aturaken kepinteran derajat pangkat smart nanging kang nama bubuden luhur menika amung sucining ati wong agung Ngasigonta dawuhipun mung Karyenak Tyasing Sasama. Salajengipun menika magebokan kalian bab pendidikan utawi pawiyatan. Kala semanten wonten perpustakaan diiji nggih monggo menika terinspirasi wonten inspirasi kados pundi babagan pendidikan Keyogyakartaan. Rene ngayoja menika kompleks etnisipun awit saking pundi-pundi wonten yen boten mangke dipun garap kanthi sae saged dumados namanipun benturan budaya. Lan menika sampun wonten buktinipun saperangan boten saged manjing ajur ajir. Boten saged cultural shock. Nggih. Wonten menika boten kula cariyosaken nggih wonten kedadosan menika awit boten saged manjing ajur ajir. Lah tiyang Jawi menika aji-ajine sluman slumun selamat menika. Pramila dipun menapa nggih sukani sangu babagan Keyogyakartaan, pendidikan Keyogyakartaan supados mangke menika saged manjing ajur ajir sluman slemun selamat ajine sapa ngerti ing panuju sasat pageri wesi. Sapa ngerti ing panuju sasat pageri wesi. Mula ya menika nggih slamet ngaten nggih. Nah ingkang nurut ingkang kula aturaken menika rene ngayoja menika kompleks. Menika perlu kados pundi caranipun nindakaken satunggaling pendidikan ingkang saged infiltrasi dhateng tiyang ingkang samya rawuh wonten Jogja. Tiyang neneka menika. Nek wonten cariyos. Kados wonten kanca menika cariyos ngaten.
wonten satunggaling daerah nang Sumatera menika yen dipun suguh. Menika menawi tiyang nun sewu menika tiyang Sumatera Utara menika ya. Yen tiyang Jawi menika ra yen derengipun manggan rak dereng nggih. Yen wonten setunggal suku menika, ayo coba dimakan. Burung dimanggake 11. Nah, wonten satunggaling tiyang ingkang asli mriku sekolah Ngayojo. Ayo Bang dimakan Bang. Saya belum makan kalau belum disilahkan yang punya hajat. Loh ini kan sudah biasa bro. Kalau ada makan langsung saja. Nah tetapi memang yang bersengkatan itu baru mau makan ketika sudah disilahkan. Nah inilah salah satu warna pendidikan ke Yogyakarta yang dibawa keluar. Nah, salah satu suku itu pokoknya begitu suku 11 gitu. Dari tiang Jawi rak sing cethoki wong Jawa sing dadi jawabe ngoten nggih. Nah ini salah satu contoh saja nggih. Nah, Bapak Ibu sedaya nun sewu, menika kula wiwiti saking kawicaksanan. Dados mangke menika prayogi wonten kawicaksanan babagan pendidikan Yogyakartaan. Ingkang dipun tindakaken daerah kebijakan maksudnya nggih. Ya kebijakan, ya kebijakan, ya kebijakan. Kawicaksanan. Nggih, kebijakan nggih saking provinsi pemerintah daerah provinsi Istimewa Yogyakarta. Lajeng sasampun wonten kebijakan mangke menika angkahipun menika kedah wonten riset. Riset menika utawi panaliten menika ingkang nelakaken kados pundi to ke Yogyakarta menika. Sandan menika sampun kathah bukunipun katun ngempalaken kemawon. Kula yakin sampun kathah. Buku ingkang magebokan babakan ke Yogyakartaan. Saking sejarahipun, saking politikipun, ekonominipun, saking pendidikanipun Ngayojo menika kondang minangka kota pendidikan, kota pariwisata, kota budaya awit wonten kalih keraton, ugi kota perjuangan awit selurangan umum 1 Maret. Kantun ngempalaken kemawon, menawi kirang dipun tambahi. Dados riset mangke ada dasar dokumen ingkang sampun wonten menika data sekunder yen syukur dipun tambahi kalaupun awit menika abad 21. Dados mangke sasampunipun riset menika dipun tindakaken menika mangke saged mawujud satunggaling buku. Lah riset menika rane Ngayojo menika gadah kalih keraton minangka punjering kabudayan. Nun sewu sampun ngantos maknane kabudayan menika namung seni, mboten. Budaya menika sedaya tek liweripun manungsa menika budaya. Nggih. Olah pikir, olah rasa, olah karsa kados sak menika. Budaya pikir, budaya tindak, budaya material. Namun kadang kala sak menika ingkang budaya iki tur seni, mboten menika wiyar. Keraton minangka punjering kabudayan. Di menika kasultanan kalian para pakualaman. Lajeng mangke dipun kempalaken. Nah, studi ingkang nun sewu. Nggih. Menawi nyebat kasultanan. Nggih. Pakualaman menika kadipaten. Oh, ngaten nggih. Ning menawi keraton Ngayogyakarta kasultanan Pura Pakualaman. Oh, nggih. Ngaten nggih. Nggih, menika pramila lajeng 3K menika nggih kasultanan, kadipaten, kaprajan dados tunggal. Ngaten nggih. Awit undang-undang keistimewaan. Ngaten nggih, Pak. Nggih. Mila kita simplifikasi menjadi K3. Nggih. Nah, kampung menika sampun mewadahi sedaya unsur masyarakat, profesional, konsultan, LSM dan sebagainya. Jadi nalika semanten memang terjadi perdebatan atau perbedaan pandang, sudut pandang antara saya dan Prof. Laksono. Nah, ngendikanipun kampung itu sudah nggak ada. Ya ini kalau akronim itu kan golek gampang diingat toh. Ini dari cerita dawa wis repot. Terus triple helix ala Ngayogyakarta
Hadiningrat menika K3 namun bisa dipanjangkan di K4, K5, hexagelik dan sebagainya. Tapi intinya 3 itu aja. Lebih simpel lah. Ya. Monggo pun lajeng. Ya, sembah nuwun. Tetes 3 ingkang sebut Kaprajan, lajeng kampus kalian kampung menika. Lajeng mangke menika sampun wujud buku ingkang awujud buku Kayogyakartaan menika kula sedaya dipun peres. Kornya menapa nggih, intinipun menapa? Upaminipun wonten ingkang nama Kayogyakartaan menika wonten kalih dasa inti. Nilai menapa 18 wonten ingkang wonten Perda nomor sekawan tahun 2011 menika wonten 11. Menika namung satunggaling contoh kemawon. Lajeng mangke implementasinipun menika saged wonten ing pendidikan formal, informal lan non formal. Upaminipun pendidikan informal menika wonten keluarga menika mangke upaminipun caranipun dipun wujudaken satunggaling buku-buku cerita ingkang sederhana, apa cerita bergambar, ingkang sampel ingkang saged dipun pahami kulawarga menika. Dados kulawarga mangke nggih gadah peran kangge pamulangan pendidikan tentang Kayogyakartaan dumateng para putranipun. Dados ngaten anu. Nggih. Mangke nipun nika penggunanya para milenial. Terus kita sampun nyobi nyelai kaum milenial. Kira-kira media apa yang cocok ngeten ya. Dan tidak jelimet itu. Nah, menika yang belum diceritakan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial dan religi ini. Terus kebudayaan menika terus pun luas sangat. Kebudayaan Jogja tadi saya sebut menika kalau mau ada kuliner, wonten busana, wonten satu kewan lan sapanunggal. Terus tapi menapa noncai sedap yang iya menika kontenipun tapi isinipun nggih. Rene ngayoja menika kompleks menika nggih isinipun wonten ilmu pengetahuan cetha menika rene abad 21 menika nggih abad ingkang milenial, creative thinking, lajeng problem solving skill, lajeng inovatif, lajeng critical thinking, lajeng wonten malih collaboration communication menika nggih, lajeng teknologi. Kados pundi katawa wonten teknologi botani mboten pangipun rembak wonten ingkang ingkang ngajeng upaminipun nggih. Teknologi ingkang magepokan teknik-teknik sanesipun lajeng budaya. Budaya menika nggih tebanipun wiyar. Awit keraton menika minangka punjering kabudayan, lajeng sosial, nggih, sosial tapi seni saged ugi wonten mriki, seni, olahraga, religi utawi sanesipun. Terus wonten ing buku kasebat, maksud kula menika mangke sinipun kompleks ngaten nggih. Ingkang baku buku kasebat menika nggambaraken iki lho sing jenenge Yogyakarta iki ngene iki. Nek kepengin dadi wong Yogyakarta ya kaya buku iki maksudipun ngaten. Yang saya tulis misalnya religi itu yang berkebudayaan. Kalau wingira dados perdebatan yang bukan panjang ya, seolah-olah udah meninggalkan ajaran agama, punjering ajaran agama gitu. Terus sebenarnya mboten. Apa yang dimaksud Bung Karno tidak seperti itu. Nah, menawi Bika menika Bapak Doyo kan sampun nampi nggih. Nampi email saya. Iya. Email saya. Itu aktualisasi pendidikan khas Kejogjaan itu saya bagi menjadi ekspresi seperti tata pergaulan, tata susila, tata krama, toto kromo, toto laku menyapa. Halo, halo menurut Sudi. Halo atau apa? Dengan senyum, hormat pada sesama kata sekolah wau. Karena agem sinjang, jarit, pelayanannya ya jadi berbeda tuh. Hanya karena ageman. Lajeng menika
komprehensif holistik antawisipun olah nalar, olah rasa, olah raga. Main hard hands ya. Saya tambahkan gitu bukan konsok barat tapi bahwa kita punya gitu loh. Kita punya teori-teorinya. Misalnya tadi kan kalau ngajeng bahasa itu masuk dalam budaya ya merawat bahasa daerah dan tulisannya aksaranipun. Religi yang inklusif. Kesenian yang edukatif. Organisasi yang bergotong royong. Sistem pengetahuan eksperimental, ilmu titen, lajeng sistem teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, kados alok-alok ojo ngadeg nang lawang nek pas udan piye menapa menika wawaler pepali ya menika lajeng sistem ekonomi kerakyatan. Nika wonten ungkapan pasar apa? Ilang kemandangi. Nah menika pun mangsulaken kali ilang kedunge. Wadon ilang wadon. Lajeng ya mengenai sistem ekonomi kerakyatan tuh yang berlaku secara global fair trade. Jadi tidak saja hanya berbagi, kata Gojek itu berbagi, tapi yang lebih untung kan aplikatornya, penemunya. Penarik Gojeknya kan ya tetap saja, ya bukan itu, tapi yang ke kooperasi ekonomi gitu. Nah ini memang perlu dijabarkan lebih mendalam di dalam tulisan Iptek Butsor. Semoga. Nggih. Terus leres menika Dadi mangke nalika wonten tataran implementasi nggih mboten ingkang abstrak. Ingkang sifatipun konkret. Yen abstrak menika mboten ketingali. Nah, ning ingkang jer lahir menika utusaning batin. Menika yen kula mastani wonten babagan manipun unggah-ungguh namung kalih ucap lan sikap. Ya tapi patrap lan sikap. Patrape wong Yaja terus pundi yen sopan lan santun. Janipun rak sampun wonten instruksi gubernur nomor 1 tahun 2009 nggih ngginakaken basa Jawi 1 minggu menika. Lajeng sakmenika busana. Ning rahning mboten wonten paugeranipun tapi pandomipun nggih sakmenika nggih kados kala halum terus pundi. Lajeng mboten wonten panduanipun ndak mboten wonten. Umpaminipun menika rumiyin iki instruksi nomor 1 lajeng bukunipun dipun damel lajeng dados buku saku tiyang pundi kemawon badhe telepon saged buka set menapa halum menapa assalamualaikum menapa kados pundi menapa sugeng nginjing sedaya kedah sami ning sakmenika ora nggih suka-suka gitu. Dados mboten wonten kula nggih nate diskusi kalian Romo Bayudana ing magepan kalian menika ning rahning mboten wonten pandomipun cobi wonten pandomipun buku saku badhe telepon seret buka halo sugeng nginjing badhe pangandikan kalian sinten nggih panipun ngaten menika sedaya sami panipun ngaten nek yen mboten nggih maneka warni panipun lajeng pamenipun nampi tamu menika kados pundi caranipun napa saking ajeng security menika nampi tamu kados pundi caranipun menapa lan nedahaken kados pundi mawi jempol napa ngaten lha menika sedaya menika praktis kemawon dados kala wau menika ingkang tiyang Batak kala wau disuguh ra gelem bareng wis kong Yaja lajeng nek durung pasrahke menawi kang aslinipun langsung habis menika ora sampun nate wonten Yaja lajeng wonten ngaten menika menika dados mangke ingkang sampel-sampel kalian milenial menika kados kala wau Mbak menika lajeng saged ya napa nggih awit saking busana nggih paripaksa laku dodo panipun ngaten menika nggih menika ora witing bisa marga kepeksa utawa dipeksa kalih kahanan nggih. Nah mangkalian lajeng mangke budaya menika janipun wonten 3 sak mboten-mboten dimensinipun. Budaya pikir, budaya tindak, lan budaya material. Yen budaya pikir menika falsafah hidup. Pamanipun sawiji golong gilik greget sengko ora mingko menika budaya pikir, nggih. Pamanipun mangan ramangan ngumpul menika budaya pikir. Rukun menika budaya pikir. Nek gotong royong menika budaya tindak.
Dados mrikinipun rukun, ning medalipun budaya tindak menika gotong royong ngaten niku. Manggen. Nggih. Prof. Dalam konsepnya niko kapen menapa? Kapondo kanthi kalih golongan. Jadi menika nilai-nilai filosofis. Menika saya terjemahkan sebagai core beliefs. Lajeng nilai-nilai budaya saya terjemahkan menjadi core values. Iya, values. Nah, yang core beliefs menika, nah ini wonten ketua kelompok keahlian filsafat Mbah Ben tentu bisa memberikan tambahan pemikiran ya. Itu yang saya golongkan adalah namung 3. Ngambilaken sangkan paraning dumadi, lajeng hamemayu hayuning bawana, kalian manunggaling kawula Gusti dalam arti vertikal. Nggih. Lajeng yang nilai-nilai budaya menika kados sewiji greget senggo ramingkuh. Lajeng manunggaling kawula Gusti ning ingkang ngatur tataran sesami kalian lingkungan lan manembahing Gusti. Nah, ingkang sunggal nya menika menapa memasuh malaning bumi mangasah mingising budi. Dene derivasinya kalau mau lebih banyak lagi toh, seperti golong gilik lajeng dan ini cabang ranting saya kira. Saya nyuwun tanggapan Mbah Ben, Dedek Mbah Ben. Sembandun monggo Mbah Ben nggih. Uncal ke wae. Atur nuwun. Saya memang sebenarnya tidak begitu punya pemahaman teori yang sangat terhadap masalah Jawa itu. Tapi tadi pagi sempat membaca surat saktinya Romo Dendi ini. Menurut saya ini perlu penyederhanaan logika. Nah, yang dimaksud pendidikan ala ngayugjan itu kita rumuskan sing dikarepke iki apa to? Nah, gitu. Kalau dalam bahasa filsafatnya itu ontologinya apa? Hakikatnya apa? Nah, itu. Pendidikan ngayugjan apa dalam rangka untuk mencetak piyai ngayugja. Nah, itu. Nah, sehingga akan terumuskan lho kowe nek pengen dadi wong Yogya itu kayak gini loh. Itu apakah Piyai Ngayugjan itu satu kesatria disimbolkan apakah disimbolkan oleh Werkudara atau Bratasena itu? Nah, Bratasena dengan Werkudara sudah lain lagi. Itu. Apakah disimbolkan Janaka? Nah, kita masih abstrak sekali. Nanti para mak-mak milenial protes. Ya wis Piyai Ngayugjan itu Sri Kandi gitu. Nah ini, sehingga saya sempat sedikit baca tadi nilai harmoni, kemudian paradigma humanis. Ya. Nah, saya kira ini kabur menurut saya itu. Harmoni sama humanis itu sama-sama paradigma. Sehingga kalau nilai itu Piyai Ngayugjan. Nah, Piyai Ngayugjan itu apa ksatria? Sehingga dianalogkan dengan Sultan Agung, itu apakah itu Piyai Ngayugjan dianalogkan dengan profesor guru besar, itu. Nah ini saya kira berangkat dari hakikat ini dulu apa sih dikarepke kepiye. Gitu. Yang kalau casken wonten kertas 1 lembar menika. Nggih, makanya gini filsafat Hamemayu Hayuning Bawana penyen wonten pandangan lain mboten. Nah, makanya gini Romo. Kita itu saya masih ingat awal-awal kemarin Romo waktu
membuka kayak semacam membuka perguruan kerakyatan gitu. Nah itu perguruan kerakyatan di kampung-kampung terbuka, universitas terbuka lah ibaratnya gitu toh. Nah sekarang kita itu kan punya model-model pendidikan kayak apa? Meguru. Nah sekarang kan meguru sudah tidak ada. Bahkan sekarang guru malah cari murid. Itu coba itu kan paradigma yang naik sosok karkanan guru itu murid ya guru ya. Atas ngeten, sinten ya yang pernah bilang seperti itu. Guru ini ya murid ya guru. Itu nanti apa konstruksi kutafitisme itu. Jadi ini kita punya metodologi ngeten, supaya kita dalam platform yang sama. Mangke saya kirim naskah fullnya aja. Naskah penuhnya, analisis mengapa sampai muncul filsafat, nilai, paradigma, tujuan dan etos sama kredo. Ya, yang jelas jiwa satrio itu diambilkan dari sewiji greget senggoramingko. Karena itu dalam seni peran itu sebenarnya sama dengan teorinya ahli seni peran dari Rusia, Stanislavski Nosson ya. Hampir seperti itu. Nah, ya kita tidak meniru sosok secara khas, secara khusus Werkudara menapa Bratasena menapa Arjuna menapa Abimanyu mboten. Tapi ini nanti bahwa setiap peran itu harus dijiwai secara total sehingga profesionalisme gitu. Jadi kompetensi. Jadi kira-kira seperti itu, tidak mengarah ke pilihan-pilihan sosok wayang nika. Kalau Jalma Kang Utomo itu saya ya rada spen nih, kudu mukai analisis yang ini juga singkatan loh ini. Yang berapa lembar nika namun singkatan. Terus mangke saya kintun mungkin dalam waktu tertentu kita berdiskusi sedikit saja orang 4 atau 5 kalian penjenengan supaya mematangkan itu, karena ini juga produk dari beberapa profesor di Dewan Pendidikan, jadi saya nggak berani mengubah begitu saja. Mengapa itu menjadi nilai-nilai, mengapa paradigma, dan mengapa nilai-nilai dan paradigma gitu. Terus makaten saya bisa nambah Romo. Jadi nanti untuk pengayaan berikutnya kita punya metodologi pengajaran Jawa lah, ala pendidikan Jawa ya. Jadi tadi yang pertama itu meguru, kemudian ada kondo takon. Nah sekarang kan kondo takon itu sudah menjadi teori yang bagus. Dan itu sudah dikenal di orang desa, kenal sama sekali itu Romo Deni, kondo takon itu. Jadi guru menjelaskan, murid bertanya. Itu kan sudah satu metodologi yang pengajaran yang era zaman dulu ini diakui kehandalannya. Kondo takon, maka nanti kita akan menuju ke kawruh jiwa itu. Kawruh jiwa, kawruh begjo. Ini metodologi Jawa ini kan sebenarnya kan bagus sekali. Nah, itu nanti termuat di dalam buku Kejogjakartaan. Maksud saya gini loh. Setelah hasil riset, ya. Saya paham lah. Jadi maksud saya agar kita mencari format pendidikan Ngayogjan itu bisa dipahami dengan mudah. Tidak bertele-tele itu kita rumuskan 3 pilar tadi, nilai, paradigma, tujuan. Nah itu sama. Kemudian ini maaf Romo Dendi, salah satu tema yang menjadi jelagol Romo Dendi juga perlu dikoreksi itu ngopi bar itu. Kalau teori filsafat kurang pas ya, saya loh ya. Ngopi bareng itu malah pikir ngudar gagasan itu sama. Maka kalau saya ngolah pikir, ngudar rasa, ngudar makna. Lah makna enggak diudar ya
kabur terus gitu loh. Itulah toh. Ngudoroso. Maka ngudar gagasan. Nah, makanya gagasan dengan olah pikir sama Romo. Kalau filsafatnya gitu. Maka yang menurut saya ngolah pikir, ngudar rasa, bongkar makna. Bongkar makna gitu. Nah, orang iki ora dicendheke sing makna. Ini nanti kembalikan ke teori memang ya angel itu. Ini kan bahasa pop ya. Ngolah pikir, ngudar rasa, ngudar gagasan. Perasaan rumiyin terus gagasan. Gagasan itu kan setelah hubungan antara pikir dengan rasa baru gagasan. Iya, itu bisa dibalik ngudar rasa lajeng itu mangke sampun paradigma baru. Nah, malah kalau saya malah yang itu yang penting. Jadi gini, ngudar gagasan dengan itu sama. Itu kan bab materi ya. Ini bisa aja ditafsirkan. Kita lalu menjadi pendekatan semantik ya. Saya nyuwun ini aja. Ini mumpung ada seorang profesor yang mau menjadi pionir task force. Pak Didi Tosundi. Ini nanti kan akan nabrak rambu-rambu. Rambu-rambu ini piye nek menghindari gitu loh. Apa no? Oh, ada tenis. Mbak Ben ini. Ngisor. Wes. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ini aja terkait dengan pendidikan kejugjaan. Saat ini memang kita masih mencari bentuk terkait dengan yang panutan loh. Ya. Bahasa Jawi dong. Karena ini sesuai dengan instruksi gubernur itu kan hari Jumat. Sekarang hari Kamis. Kalau di dalam Perda 5 2011 itu sebenarnya konsep kita kan bagaimana pendidikan berbasis budaya itu kita implementasikan di sekolah-sekolah. Ada 3 hal. Yang pertama adalah nilai-nilai luhur itu sendiri. Artinya nilai luhur memang harus kita gali. Mungkin termasuk konsep Greget Sawiji Senggora Mingko segala itu masuk di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak itu mengenali artefak-artefak yang ada di Jogja. Entah itu tari, entah itu batik dan segala macam itu. Kemudian juga yang ketiga itu adalah permasalahan adat istiadat. Bagaimana siswa-siswa kita, anak-anak kita itu juga memahami adat istiadat yang berkembang di Jogja itu, dengan harapan ketika adat istiadat yang ada itu dipahami dengan baik, maka nilai-nilai toleransi itu akan tumbuh pada diri siswa. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan yang ketiganya itu, harapannya kita tinggal menambahkan, karena Perda nomor 5 tahun 2011 itu dibangun, artinya dikeluarkan itu kan sebelum adanya Undang-Undang Keistimewaan nomor 12 tahun 2000 nomor 13 tahun 2011. Iya, Pramila kan saya ngajukan satu desa perlu omnibus local law. Ya. Jadi dijadikan satu bos itu loh. Ya, artinya kalau demikian berarti Perda 5 itu mungkin perlu direvisi, ditambahkan nilai-nilai keistimewaan Jogja itu. Dalam konteks ini kan ada Perda 4 2011. Ya, yang 14 tata nilai budaya Jogja. Ya. Terus nomor 5 2011. Betul. Pengelolaan dan penyelenggaraan. Nah, ini yang berkaitan dengan yang kita bahas ini. Lalu ada Pergub 68 2012. Ya. Ini yang itu selama ini yang sudah kita lakukan, artinya untuk anak-anak kita. Nah, yang jadi masalah kan sekarang itu orang-orang sebagian pada bingung terkait dengan janjane keistimewaan Jogja apa.
Artinya kita mengacu Undang-Undang Dasar 45 tahun nomor pasal 18 itu tentang keistimewaan yang kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang 13 2012 itu. Nah, bagaimana itu bisa terinternalisasi untuk anak-anak kita gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita cari supaya kita tidak berkutat. Kalau itu dijabarkan dari 5 pilar ini ya, 5 pilar kita nggak usah berdebat tentang metafornya aja. Ya. Jadi kebudayaan itu di sini pendidikan masuk dalam kebudayaan. Betul, jadi salah kaprah bahwa kalau misalnya Arab gawe riset tentang pendidikan ke Yogyakarta tidak didanai oleh Dana S itu salah kaprah, karena pendidikan itu adalah transmitter, meneruskan dan transformator budaya. Betul. Ya. Jadi kebudayaan itu tidak statis lewat pendidikan ini. Ya. Jadi budaya sendiri itu juga berkembang. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanggal dan tinggalkan, perlu yang dikembangkan. Tidak semuanya kita gunakan. Mas sepakat. Sekarang saya ingin penjenengan fokus di ini tahapan ini, roadmap ini loh, supaya mungkin ini nggak perlu riset, kita sudah punya bahannya misalnya gitu. Kita bisa ngambil dari data sekunder saja, dari buku-buku dan sebagainya. Lajeng maka akan tabrakan dengan aturan itu di mana? Kalau tabrakan carane menyiasati kan gitu. Betul. Nah, kalau tabrakan bukan berarti konsepnya yang salah, bisa juga teorinya yang salah, aturannya yang salah, bisa juga aturannya disesuaikan itu. Jadi yang disebut think out of the box, bahkan think without box, itu ya seperti itu. Kalau menghadapi peraturan yang kaku, yang tidak, kan peraturan tidak bisa mengikuti zaman. Betul. Mesti kalah dengan perkembangan organis di masyarakat. Terus itu yang saya harapkan. Kalau materinya nanti kita bisa diskusi panjang lebar sendiri, lebih spesifik dalam satu diskusi ya Mbak Mi atau terus mending kan. Tapi ada yang nyatet. Biasanya orang nyatet. Jadi mau saya kira untuk yang pertama terkait dengan cara pandang pendidikan itu transmitter budaya, sekarang teman-teman juga sudah mulai terbuka. Ketika justru dulu di awal itu, ketika kita bicara tentang pendidikan inklusif yang notabene di dalamnya adalah peradaban. Yang peradaban itu sebenarnya kan bagian dari budaya. Peradaban manusia itu kan sebenarnya di situ budaya. Pendidikan inklusif itu juga. Nanti dulu ya. Saya juga ingin dapat tanggapan dari para yang rawuh ya. Kalau namanya mawi teori ini pun kuncarane ngrat yang gampil gitu. Gampil, saya cari gampangnya. Kebudayaan itu adalah galih dari ibarat pohon. Peradaban itu kulitnya. Jadi covered culture sama overt culture kalau nggak salah. Itu saya merujuk pikirannya Morgan. Jadi sering orang kan rancu antara peradaban dan kebudayaan. Saya ingin ada kesamaan persepsi dulu gitu loh. Ini di apa singkatan saya di PowerPoint itu seperti itu maksudnya. Hanya ini Prof, Romo, sepakat saya terkait dengan itu masalah konten monggo. Kemudian yang mungkin yang perlu supaya kita bisa mengimplementasikan, karena kita bisa masuk hanya pada satu mungkin di muatan lokal ya. Tapi mungkin kita bisa nilai-nilai kejogjaan itu kita masukkan nanti mungkin dengan model blocking. Berani enggak kita misalnya awal tahun ajaran baru anak-anak itu kita berikan materi tentang kejogjaan itu misalnya 1 minggu, model paket penataran P4 dulu misalnya gitu. Di awal. Itu sudah, jadi gini, aduh ya, sesundi ya.
usaha kita udah panjang ceritanya melalui apa jenenge ke Pak Ketuane Prof Jarwadi apa jenenge? KRP, Komite Rekonstruksi Pendidikan. Itu odo-odo saya karena waktu gempa saya membuat sama Pak Robi Komite Ekonomi, Pemulihan Ekonomi gitu ya. Lupa saya namanya. Jadi di dalam KRP itu diusulkan oleh Prof Gunawan ada cendekia cilik masuk keraton. Itu sudah dijalankan, diambil alih semasa Bu Profesor Madya ya. Bu Suarse waktu itu. Suarse Madya. Lajeng kok guru ini mari, murid tok sing ngerti budaya keraton. Lalu diprogramkan juga. Dulu itu saya yang awal, Prof. Artinya, ya, tapi artinya sudah tidak. Tapi kan anak itu kan berlanjut, tapi itu mandek. Nah, makanya untuk membalik itu mungkin nanti bisa model blocking. Anak-anak ketika awal tahun ajaran baru, setelah pengenalan lingkungan sekolah, ada materi itu yang kita kemas mungkin kalau kita bisa menerbitkan buku tentang kejogjaan itu. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan insersi di materi ajar. Di masing-masing materi yang memungkinkan di mata pelajaran tertentu itu bisa diinsersikan. Kemudian yang ketiga mungkin ya monolitik melalui bahasa Jawa, pelajaran bahasa Jawa gitu. Ya itu, tapi pedoman itu artinya buku pegangan itu yang harus kita ciptakan, kita terbitkan supaya masing-masing guru itu tidak salah persepsi di dalam menerjemahkan konteks kejogjaan itu. Bisa menerbitkan seperti itu. Mas kalian Romo Ben kalau dados hukumnya kados pancen wonten ontologisipun, epistemologi lajeng aksiologis dipun wonten roadmap menika. Dados kados Romo Ben kala wau, Mbah Ben menika jane kaya ngapa ontologis. Menika mangke wujudipun buku kanipun. Lajeng targetipun mesti target produk nggih. Lajeng mangke meningkang wonten ijo-ijo menika sampun tataran epistemologis. Caranipun kula matur saged wonten keluarga, wonten sekolah, wonten non formal monggo dipun pilih kang pundi. Terus kula menika gadah panganan mawi pemetaan. Paminipun namung paminipun wonten 3 dosa nilai kor. Yang namanya Yogyakarta itu 30 nilai. Mangke pun SD paminipun 3 nilai. SMP mandak dadi 10 nilai. SMA pinten itu. Terus mangke wonten dasar-dasar yang betul-betul core of the core itu untuk SD. Saben SD mangke SMP tambah menika dados kados grafikipun menika grafik ingkang tataran-tataranipun menika mboten pedhot. Sustainable antawisipun saking SD tahu saking menapa namung playgroup lan sak pandunganipun. Caranipun ngaten menika ngaten. Dados nanging wonten tataran aksiologis menika monggo mawi video monggo, animasi monggo, mawi internet monggo, mawi buku monggo. Lajeng kados Pak Didi saged investigasi dalam masing-masing pembelajaran sifatnya integratif. Misalnya masuk di bahasa Jawa. Kalau nggih nate matur kalian modeni saged sistem blok pamanipun nalika mahasiswa baru menika wonten ospek. Nah, ada salah satu tugas kita yang memberikan materi tentang ini loh ke-Yogyakartaan. Lah maksud Romo Ben Nun Sewu, dados lare Romo Ben boten mencetak orang yang di sini menjadi orang Yogyakarta boten, sedikit mewarnai. Infiltrasi, gitu. Dados nek tahu sekolah ning Yogya iki duwe patrap lan ucap sing ngono kuwi, mboten sedaya. Ini infiltrasi utawi nawi saking Jawi bisa akulturasi lah, akulturasi dengan budaya mereka. Jauh. Supaya saya tidak sesat pikir ya. Yang saya ketahui itu saya pakai fun person. Dados mitologi, ontologi dan fungsional. Ini bertentangan nggak dengan? Ya, mereka ontologi, epistemologi, aksiologi. Sama toh? Beda istilah toh? Nah, beda istilah. Beda. Oh beda. Beda. Pantesan itu terlalu saya ingkang profesor kuat. Lebih mudah. Lebih mudah. Itu alam lingkungan. Epistemologi masuk. Caranipun. Ya, nggih.
Enggak, kalau Van Morsen itu kan mengambil jarak antara objek dengan subjek. Jadi alam itu proses nalar manusia. Diberhalakan gitu ya. Enggak, itu proses nalar manusia. Mistis itu kan manusia hanya berbatas pada alam. Nah, kalau sudah ke arah fungsional, apa yang terjadi? Ontologis lalu fungsional. Epistemologis. Jadi mistis manusia tergantung alam. Nah, kalau ontologis manusia sudah menanyakan alam. Bagian dan Nah, kalau sudah masuk ke fungsional atas manfaat. Ya nanti tak bacanya kembali gitu. Itu menawi meningkat kali tentang takdir lebih pada. Mumpung ada ahli tafsir agama ya. Saya membedakan peradaban kok peradaban. Pendidikan dan pengajaran. Ya. Itu kan cara Arabe ono dua macam ya. Pendidikan itu tarbiyah. Nah, ini. Di pengajaran itu Angger mien. Catatan masih ada istilah tadris dan takdib. Iya, Takdib itu T-nya besar, tadris T-nya kecil. Pendidikan itu P-nya besar, pengajaran P-nya kecil. Pengajaran itu taklim, T kecil semua, T kecil dan P kecil. Pendidikan P besar, tarbiyah T besar. Yang takdris dan takdib masuk di mana? itu masuk di taklim. Oh, taklim. Yeah. Oh, takdib sama taklim sama. Yeah. Sekarang tadris. Tarbiyah itu ada nilai filosofis, teori, praktek. Berarti tadris ini sama dengan tarbiyah. Yeah. Oh, ya wes. Oh, ini Tadris itu lebih kompleks pun umum. Nah, tarbiyah. Oh, takdib. Takdib itu lebih ke keagamaan kepada Loh enggak. anak-anak yang Ini kan ada istilah tarbiyah, taklim, tarbiyah. dalam taklim itu tadris takdib. Oh, dalam taklim ada takdib. Yeah. Oh, gitu ya. Tapi tulisan-tulisan yang umum dan yang keliru itu harus hati-hati. Ya, yang biasa itu memang tarbiyah dan Tapi yang nulis itu, oh ini keliru ini. Ma'arif nanti. Referensi apa? Ma'arif nanti. Ma'arif. Muhammad Arif ya karena. Ma'arif. Kalau Ma'arif itu kan. Pengajaran pendidikan. Ma'arif itu kan lembaga pendidikan lah. Oh, lembaganya ya? Iya, Ma'arif itu nih Muhammadiyah terus wonten. Oh. Wonten kali. Lembaganya apa ya? Muhammadiyah dan Ma'arif. Yeah. Itu kelompok nanti. Ya, iya. Kemudian sakit matur ngomong kalian Prof Suwarno. Nggih. Karena ya ini kan kurang dibuat Jafri sama Devi. Harus. Karena sarang lidi itu banyak di kurang ramah dengan kebatian ini. Ini sarang lidi yang apa jenenge? Tengah ini cara ini apa? Wingi eling yang lagi lali. Samangke boten sarang lidi. Tasamuh. Wah, pokokipun kula saged hadir nika. Nah, nika tas enjang ya, sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados punapa ini enggak Jumat ya, jad bahasa Indonesia mawon, dicampur-campur. Campur-campur, ampun. Melihat dari PowerPoint yang disampaikan, kemudian dari penjelasan Prof Suwarno, Romo Dendi dalam prologipun, kita ini kan bicara tentang konsep dulu, lalu bicara tentang roadmap. Ini menjadi sangat penting. Kaula makaten karena kejogjaan ini fokusnya tidak disampaikan di pendidikan formal. Dalam konteks at-tarbiyah, Romo Dendi kan makaten dados konsep Islam, at-tarbiyatul Islam. Mengapa ini penting? Karena kita melihat roadmap tata ruang di Yogyakarta ini kan
keraton itu dekat masjid, dekat Malioboro itu pasar. Dalam konsepnya Clifford Gate itu priayi santri. Lalu menarik abangan dari lingkungan yang lebih luas. Tapi varian keagamaan ini sudah banyak ditinggalkan para pemikir. Rumiyin menjadi banyak dokter dari Catur Sagotro. Keraton itu pemerintahan, catur ekonomi. Lajeng menapa masjid menika religi, ya. Kemudian menunjukkan bahwa kerajaan Islam, pasar itu adalah alun-alun pasar. Itu dulu kan sebelum sowan orang ngumpul di situ, lama-lama ada transaksi lalu jadi pasar. Ya. Jadi pasarnya itu sing orang ilang kemandangi. Lajeng alun-alun itu dulu ruang semi publik. Karena alun-alun itu kagungan dalam tapi dipakai oleh publik, jadi ruang semi publik. Nah, sekarang dipagari, tidak berarti orang dilarang PP, dilarang protes, dilarang demo, bisa komunikasi lewat medsos, daring. Daring ya. Menika wau ingkang dipun dawuhaken Prof Suwarno disampaikan kemudian itu kan ada konsep. Kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Romo di PowerPoint, kita mengikuti Profesor Guntur Ningrat, mulai dari religi, agama, sampai pada ekonomi. Nah, strategi-strategi ini yang menjadi penting dalam menjelaskan pendidikan ke Yogyakartaan. Pawiyatan itu lebih mendalam menawi saya pikir kalau di vis-a-vis dengan pendidikan itu lebih bermakna ngudar pikir, gagasan, rasa, lebih pawiyatan. Pawiyatan itu sampai pada bagaimana seseorang mempunyai satu kepemilikan atas yang sudah diketahui dalam praktek sehari-hari. Ini pawiyatan setelah kita lacak. Kaula menika nganu Prof Suwarno Pramudendi, orang dari luar Jogja tapi di pendidikan Yogyakarta. Jadi Jogja. Saya itu Arema malahan. Lasem Pak kalau. Oh, lasem cedak santri itu. Nggih, menika Ali Maksum, menika rumiyin kok saged membuat pesantren wonten Yogyakarta karena dipek mantu Mbah Munawir. Ali Maksum menika sedherek. Hubungan darah lebih tinggi saya ketimbang Ali Maksum, tapi mboten mangkaten samangke pun nical ngoten nggih menika. Nah, itu maka dari pilar ini saya setuju dengan konsepnya Prof Suwarno dan Romo Dendi ini di match antara core belief sama core values, hubungannya dengan pikir, tindak, material. Secara sederhana kita nggak usah kemana-mana, tapi harus dikembangkan melalui strategi. Karena kalau tidak ya hanya untuk pendidikan formal itu hasilnya rumiyin. Saya sudah sama tim dengan Bu Wit UGM, antropologi kebudayaan. Tapi ya kesulitannya ya hanya untuk seperti pelajaran bahasa Jawa, seperti yang ngoten menika. Yang pertama tadi saya luruskan. Kebudayaan itu kalau cara ingat wujud dan isi. Iya. Yang tadi cuma tangible, ya. Isinya saja. Tapi wujudnya itu ada 3, tangible, semi-intangible, dan tangible. Menawi semine napa Pak? Seminya. Jadi kalau kuncaran ingat non jauh ya, mungkin dikoreksi. Yang pertama itu adalah sistem culture system, social system, dan budaya material. Ya. Culture system itu sifatnya lebih tetap, tidak berubah. Social system itu mungkin dengan diskusi ini lalu bisa bergerak, karena itu semi intangible. Menurut saya tidak ada dalam buku semi intangible ini, tidak ada. Lalu yang tangible itu artefak tadi diajarkan kudu nang candi, kudu nang keraton dan sebagainya. Nah menika leres, Romo menawi mangkaten kan tadi tidak pernah disentuh rumiyin kalau bahwa Jogja ini kan semesta, nilai keindonesiaan pun yang belum dimunculkan dalam keyogyakartaan, tetapi di
dikemas, dibungkus dalam local wisdom. Jadi gini loh, ini supaya saya buka strateginya ya. Kita tuh kan selalu sentralistik ya. Dengan ada pendidikan khas kejogjaan itu menjadi desentralisasi. Kalau ini diakui sebagai inovasi daerah, PP-nya ada tentang inovasi daerah itu bisa didiseminasikan ke provinsi lain, lalu diterapkan sesuai kondisi budaya masing-masing. Itu kan bisa dikeroyok 33 sistem pendidikan kekhasan lokal masing-masing, sehingga ada beberapa kewenangan pemerintah pusat yang dialirkan ke sini. Ini kan cuma strategi lewat kebudayaan. Leres. Jadi ini satu ide besar. Tapi kenyataannya makaten ya Romo. Dikonstruksi jadinya ini. Ketika mungkin tapi orang toro dari luar ya, para siswa atau murid dari mungkin kan wonten ingkang satu pendidikan formal tingkat dasar, menengah atau perguruan tinggi yang lebih homogennya ke etnis Jawa atau mungkin Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo. Ada yang wonten bervariasi sangat heterogen. Nah, ini akan menunjukkan adanya nilai-nilai yang etnisitas. Keragaman memang. Kalau tidak wonten ya kita tetap desentralisasi, tetapi ada konsep yang semesta. Jadi Yogyakarta ini menginternasional, yang kepengkalih nasional. Terus suasana napa nggih menika wau, pikir tindak material itu Yogyakarta, tetapi wujudnya konkretnya itu internasional, nasional. Makaten yang banyak dikritik itu kan ngoten, iki Jawa, iki mesti ini kan kritik, padahal itu bagus sesungguhnya. Ini salah itu Pak Harto, karena terlalu Jawa sentris. Iya, nggih. Tapi Prof Arno B, penjenengan Prof Arno B gitu. Jauh. Saya kira untuk internalisasi pendidikan khas kejogjaan, kalau bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah, baik itu nanti wujudnya terintegrasi dengan mata pelajaran atau apapun namanya. Untuk selanjutnya juga dilakukan melalui ekstrakurikuler. Dan juga untuk yang ada di rumah atau di keluarga bisa diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan atau dengan aneka permainan yang khas kejogjaan. Dan di sini khususnya di SD Suruh akan mencoba untuk menggali nilai-nilai khas kejogjaan, terutama untuk dolanan anak dan sebagainya, gadeng, lalu ada dakon dan sebagainya, untuk kita hidupkan kembali, termasuk egrang dan sebagainya, sehingga pendidikan khas atau nilai-nilai kejogjaan itu akan tetap terpelihara dari generasi ke generasi sehingga tidak akan punah. Demikian, Pak. Monggo, ini ada ahli keistimewaan. Sedikit. Saya ikut sama konsepnya Prof Suwarno. Jadi banyak pendatang yang datang ke Jogja, mungkin contohipun kan Sumatera Utara, itu kemampuan untuk menangkap epistemologi dan aksiologi. Itu yang itu lebih formalistis ketika di tingkat dasar menengah yang dipenaturaken itu kan nanti ketika dia pulang ke kampung halaman itu sudah hilang nih kok. Itu dari hasil kaula kemarin ada pertemuan di Rio itu dalam COVID ini, tapi protokol kesehatan. Saya tahu, niku nggih ada 2 orang yang sangat, padahal rumiyin niku napa Batak tok, tapi sak mangke niku sangat sae. 2 orang niku sangat Jawa, padahal istri suami ini ya wonten ingkang saking Rio, istrinipun dari Kebumen. Itu tambah meninggalkan Yogyakartanya. Nah, mereka Romo yang perlu atau Prof Suwarno yang perlu. Ya, itu kan kasus banyak ya. Kalau bicara sebaliknya,
Sabinul Hasibuan itu kan Hasibuan. Ning Jawane luwih Jawa timbang. Nah, coba. Jadi saya ikut strateginya Prof. Kuncoro. Bagaimana kalau ke Yogyakartaan ini masuk dalam strategi religi, masuk dalam strategi bahasa, masuk dalam strategi ekonomi. Ketika masuk di Pasar Beringharjo itu ya menunjukkan unggah-ungguh patrap ucap. Iya. Tidak terus ini kok larang terus dibreke ngeten. Nah, itu kan ini perlu disampaikan. Selama ini di pendidikan formal itu yang nggak muncul. Perilaku itu kan kita tidak bisa ngatur sampai detail gitu. Tapi wonten rambu-rambu sedikit-sedikit. Ya. Monggo Pak Aryadi. Bang disoting kok matur nuwun Romo, Dendi dan Romo-romo semuanya. Senang melihat chart ini karena yang pertama vision always begin from the end. Jadi kalau kita membangun visi itu kan berpikirnya itu mulai dari target ke depan. Nah, baru kita hitung mundur dari sekarang buat perencanaan step by step, restart, renov dan sebagainya. Nah, saya usul menikah diskusi-diskusi Jogja Semesta sangat luar biasa, tapi kita perlu layer tim penulis, Pak. Sehingga apa yang kita wacanakan ini tidak menguap, tapi segera dituliskan. Dan itu memang perlu layer khusus, perlu lapis kedua. Direkam toh? Ada rekamannya ya? Sehingga nanti selalu jadi dokumen, dan itu ketika itu memudahkan untuk pengerucutan diskusi, jadi nggak balen-baleni terus. Lalu yang kedua, saya setuju nih dengan pendekatan Kuncaraningrat, karena Kuncaraningrat itu meskipun sangat positivistik, tetapi dia antropolog di awal yang komit untuk menggarap pembangunan. Jadi antropologi pembangunan dia memang di situ. Nah, kalau menurut saya apa yang disampaikan Romo Dendi cukup antropologis, karena definisi kebudayaan itu menurut Kuncaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, sistem perilaku, tindakan dan benda-benda hasil karya dalam konteks masyarakat yang menjadi milik diri melalui proses belajar. Nah, berarti memang kalau kita bicara tentang pendidikan budaya Jogja itu ya satu ada gagasan-gagasannya, nilai-nilai filosofi dan sebagainya itu. Lalu ada pola-pola tindakan yang perlu diajarkan. Nah, ini adalah bagian dari proses sosialisasi. Dan ada benda-benda yang sudah ada dan yang dikreasi baru. Jadi output dari proses belajar kebudayaan tentu adalah budaya-budaya baru. Jadi tidak hanya menguri-uri tapi juga meng-create sesuatu yang baru. Tapi poin yang penting sekali adalah Kuncaraningrat juga menekankan bahwa semua itu dimiliki melalui proses belajar. Nah, proses belajar ini yang perlu kita konsepsikan. Karena begini, saya pernah nulis di Kompas, kita itu ada satu yang kelewatan dalam proses belajar. Di era Orde Baru, kita polanya kan pedagogis, dengan dalam arti pendidikan tradisional yang mendikte, sangat mendikte top down dan tidak membungkam semua kreativitas. Nah, di era reformasi sebetulnya itu kita itu kalau mau dari pedagogis kan mestinya ke andragogis. Proses belajar yang menjadikan si pembelajar itu sebagai subjek belajar yang siap belajar. Sehingga pendidikan orang dewasa itu memberikan kebebasan berpikir, berdebat, berbeda pendapat. Nah, kita tuh nggak lewat itu. Sementara sekarang kita sudah memasuki era 4.0 yang konsepnya sudah beda lagi, yaitu adalah heutagogis, di mana ini sudah sangat cair dan sangat egaliter, karena di konsep yang 4.0 itu learner as teacher tadi yang disampaikan. Semua murid bisa jadi guru, tapi bisa learner as content producer and sharer. Semua murid bisa buat konten sendiri, bisa buat bahan ajar sendiri, bisa membagikan bahan ajar karena dengan adanya medsos menikah. Nah, ini kita situasinya sudah berbeda. Kita tidak mungkin kembali dengan pola-pola belajar yang sangat mendikte, yang sangat kaku, tapi kita mesti memberikan ruang. Jadi proses Yogyakarta ini ruang belajar bersama. Cuman memang kita perlu ada diskusi dan ada semacam wasit dan ada semacam
visioner sehingga pembelajarannya itu nggak ngawur gitu loh. Karena ketika belajar lalu lari-larinya ke post-truth, lalu lari-larinya ke kebebasan yang tidak ini ya kacau. Nah, di sini pentingnya untuk para visioner yaitu pemimpin pendidikan itu memberi arahan supaya belajar kita benar-benar membangun yaitu tadi vision begin from the end tadi. Jadi kita mempunyai target besar, Renaissance Jogja seperti apa, kita maunya Jogja kayak apa. Nah, itu di riset dulu. Nah, nanti kita target ke sana apa. Tapi proses belajarnya harus pedagogis, Pak. Supaya apa? Tidak membungkam terutama generasi milenial. Kalau kita mendekati generasi milenial dengan cara-cara yang tradisional yang tidak transformatif, mereka akan lari, Pak, dan tidak mau belajar lagi. Kebetulan kelihatannya calon wali kota Solo datang, Mas Raka Buming itu ya? Itu? Bukan? Raka Buming? Mereka anu, Pak. Wah, mereka anu sineas loh, Pak. Jangan ini. Mas Risang aja coba. Risang. Risang ada pendapat atau pendapatan yang dibutuhkan? Kaulah sedikit lah, nggih. Kaitannya pun hitagogis memang bagus itu. Tapi harus hati-hati, ini kan konsep yang baru nggih. Hitagogis itu dulu kan pedagogis, andragogis, orang dewasa, kemudian hitagogis karena kaitannya dengan perkembangan pendidikan kasepuan apa? Napa? Pendidikan kasepuan. Kayak sana saya itu andragogis kok mungkin. Nah, kalau kok ada satu kitab klasik nih kan dari sudut pandang pendekatan Tarbiyatul Islamiyah. Itu dalam kelompok masyarakat santri, rumiyin itu dari saya belajar mengaji namanya akhlakul lil banin, akhlak untuk anak-anak kecil laki-laki. Terus ada akhlakul lil banat, akhlak untuk anak perempuan kecil. Itu juga ada konsep hitagogi, tetapi tetap ada semacam guidance, ada pembimbingan. Jadi yang namanya ustadz atau kiai atau guru itu tetap menjadi bagian penting karena ada konsep di dalam At-Tarbiyatul Islam itu su'ul adab, jadi ada konsep akhlak yang baik, akhlak yang tidak baik. Tetapi tidak hanya pada pemikiran saja, tadi yang disampaikan, yang diaturkan Prof. Suwarno itu ada pikir, ada tindak, ada material-material itu seperti nek ana tamu ke iku aja mbledeh. Harus cepet-cepet nganggo klambi kan. Nah, ini kan menunjukkan sekarang ini milenial kan enggak. Yang penting kaosan, padahal ingkang rawuh Romo Dendi mosok. Nah, ini enggak pernah ditunjukkan dari konsepnya. Itu dulu ngemakaten nggih. Saya kalau nampak tamu sarungan nih. Kaum sarungan. Saya itu betul-betul kalau bapak itu wah langsung kena pukul itu. Nah ini ya. Yang Jawi wonten mau. Yang Jawi niku tritrapsilo panampining tamu. Wonten 3. Nah, ini sudah banyak sak temen tinggal nulis saya. Niki kan kula sinau kali ya. Gini. Saya pernah lihat intro film ya. Bapak itu sibuk sekali nangkap penjahat sehingga lupa bahwa harus mendampingi anaknya untuk lari yang laki-laki yang barep. Kedua lupa untuk mendampingi anak perempuan yang kecil. Nah, terus pulang yang barep tuh pulang, Pak, kurang ngancani toh Pak, gitu kira-kira gitu ya. Loh, lah Bapak ya repot ya. Nah saya kan kalau tidak didampingi Bapak, semuanya didampingi Bapak, saya tidak boleh ikut selanjutnya. Yos golek liyane. Lomba tidak mesti dilari toh. Terus yang perempuan ini datang, halo Pak, bapaknya merasa salah ya, tapi anaknya itu masih kecil. Dia menyatakan saya juga melakukan kesalahan, 3 kesalahan. Dia cerita gitu loh. Dan kok di Barat itu hubungan walaupun sangat egaliter ya, tapi kata maaf, kata matur nuwun itu sangat kental ya. Ya ini hanya ilustrasi aja. Romo, protokol kesehatan itu sudah saya lakukan sejak sebelum ada COVID di rumah waktu kecil. Naik pulang dari madrasah atau sekolah
itu tidak boleh langsung ayo masuk kamar mandi. Iya, masuk kamar mandi itu kaki kiri dulu baru kanan kan gitu kan. Sangat ketat nih. Nah, iya. Utawi Wiji Urmin wonten ngajeng griya ingkang wonten padasa. Kondisinipun. Mas Risang sutradara terus sastrawannya sebelahnya itu. Ini kan penting ya. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Ini isu yang sangat menarik. Saya ingin bertanya kepada Profesor Suwarno. Terima kasih sekali kesempatannya boleh mendengarkan. Yang pertama adalah apa yang menjadi temuan baru dalam permasalahan dunia pendidikan, utamanya dalam istilah pendidikan karakter berbasis budaya. Jadi saya ingin melihat apa temuan baru. Yang pertama adalah masalahnya apa. Sebegitu pentingkah itu untuk dirangkum menjadi satu pemikiran. Yang kedua, bagaimana posisi kesenian dalam presentasi Bapak? Nah, yang ketiga ini, bagaimana posisi agama-agama? Kita mengenal ada 5 agama dan aliran kepercayaan di Indonesia yang diakui oleh undang-undang dalam pendidikan karakter yang dipresentasikan. Utamanya ketika kita berhadapan dengan falsafah-falsafah budaya Jawa yang kita lihat pasti terjadi gesekan di sana. Nggih, matur nuwun, saya mau tanya 3 hal itu. Kang sepisan menika tembak magepan kalian kearifan lokal. Menawi Permendikbud nomor 2 tahun 2018 menika nggih penguatan pendidikan karakter. Salah satunggalipun religius. Lajeng wonten nasionalisme. Lajeng wonten gotong royong, kemandirian, ingkang setunggal menika supen kula. Nggih, ning menika wonten gangsal karakter. Komitmen yang setunggal namanya komitmen, integritas ya. Integritas, religi, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Nah, rahning Indonesia menika multikultural, sebatas mboten wonten benturan budaya, lajeng mengadopsi potensi-potensi kearifan lokal yang ada. Karena terjemahan dari Core 5 pendidikan karakter itu kemudian menyebar kemana-mana. Bisa dulu namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang bisa mengadopsi potensi-potensi lokal. Lain dengan ingkang kalau wau Orde Baru, itu kurikulumnya sudah rigid sekali sehingga top down betul-betul seperti indoktrinasi misalnya begitu. Nah, pada zaman sekarang boleh berkreasi. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan potensi lokal, misalnya budaya untuk pendidikan karakter. Nah, kalau sambutan pun andalaken Perda nomor gangsal tahun 2011 menika babagan pendidikan berbasis budaya. Intinya pun main boleh global tetapi culture tetap lokal, ngaten nggih. Otak bisa Amerika tetapi budaya tetap Ameriki maksudipun ngaten. Jangan sampai tercerabut dari akar budayanya. Nah, ingkang salajengipun nggih menika seni wonten es menika Dimas. Dados ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, lajeng seni dan olahraga. Nah, menapa sebabipun religius wonten mriki menika mboten kula sebataken menika nggih olahraga menika. Mboten nggih olahraga mah. Menika kados kula panjenengan kula wonten perangan piyambak ingkang nun sewu kadang mboten saged dipun wursahaken. Antara budaya dengan agama harus betul-betul dibedakan, jangan sampai terjadi napa nggih sediwane sirik lan sapanunggalipun. Nah, kalau kalian Pak Subarno menika Kanjeng Sunan Kalijaga menika saking ingkang menika Arab nggih, tegesipun pendakwah Arab nggih menika utawi agama Islam. Agamane gawanen. Nggih, Arab maksud agamane Arab menika nggih. Nah, lajeng budayane openen. Tegesipun agamane ya oleh ning budayane ya tetep mlaku. Awit jamanipun
Sunan Kalijaga menawi nun sewu langsung straight forward iso kontra malah do mlayu kabeh. Tembangipun Rasuli. Engkang menapa niku? Ya menika. Oh dereng wonten. Terus lajeng tentang agama tadi dengan memang salah satunya nggih nun sewu. Menika budaya pikir lajeng dados budaya tindak. Ingkang nama Sunan Kalijaga menika pinter carane menginfiltrasi pemikiran. Nun sewu nek wong banggi warisan kuwi wong lanang sak 2 protelon, wong wadon sak potelon. Zaman riyin mikir 20 sak protelon ki wangel banget nonton zaman Sunan Kalijaga. Sak protelon ki piye? 2 protelon sakniki pinter. Lajeng Sunan Kalijaga sak gendong sak pikulan. Lah gampang to niku. Wong mikir wong desa, oh iya nek wong lanang ki sak pikulan, tegese ra oleh loro. Sing wong wadon sak gendongan. Lho, ngaten menika lho. Konsep fama yamal misqala dzarratin khaira zarah wa ma yamal misqala dzarratin sarah menika lajeng ngunduh waing pakarti. Lho ra penak to niku. Carane membudayakan pikir nika. Lah menging wonten bucacanipun budaya tindak. Jadi juga sampun pendekatan kualitatif kuantitas. Lah inggih mila menika. Ya, dados ngaten Kang Mas babakan nggih pancen kadang kala agama kalian budaya sulit, jangan sampai dibenturkan. Maksudnya semuanya memiliki bidangnya sendiri-sendiri. Namun strategi epistemologi kados kula Mbah panjenengan menika kula setuju. Dados rutar menika maksud kula menawi sampun wonten kebijakan, kemudian riset, buat buku, buat panduan renstra, renov, laksanakan. Ngaten. Terus cetha menawi mboten wonten buku panduan renstranya ya mandek di dalam taraf kebijakan. Nah, ontologinya yang penting ontologinya itu loh. Kemudian ontologi kemudian akan di breakdown menjadi yang utama-utama, kemudian berikan rencana strategis pelaksanaannya berapa tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, kemudian targetnya seperti apa, ada evaluasi dan monitoring. Kalau perlu ada rewardnya, misalnya, sing apa nindake oleh Nggih, monggo. Nggih, jadi karena saya seniman ya, jadi tidak perlu kita perdebatkan hari ini ada sekolah-sekolah swasta dan negeri yang melakukan penolakan pada praktek kesenian tertentu. Nah, ini aktualisasi yang terjadi hari ini. Nah, mau atau tidak mau Bapak bilang ini tidak bisa dibenturkan, tapi kenyataannya berbentur dan bergesekan. Kita harus tahu dan harus jujur persoalan itu. Dan yang menjadi korban adalah praktek kebudayaannya. Kalau kita pulang ke Sunan Kalijaga berarti kita pulang kepada Mataram Islam. Itu pilihan satu galing contoh. Itu pilihan dalam studi Bapak. Tapi harus kita akui ada gesekan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Beberapa tahun yang lalu ada yang viral. Gara-gara orang menari beksan masih menggunakan jilbab ditambah dengan wig. Nah, ini kan sebuah fenomena apa yang Bapak pandang di situ? Jadi ada lagi MC penyiar televisi dari rambutnya kemudian dia berjilbab. Setelah berjilbab mengenakan kembali wig rambut palsu. Pripun pendapat Bapak? Nggih, desain kalian desalon ini sok pancen sok ngaten. Nun sewu kula panggih kula menika rumiyin ketua PPL nggih, program praktek lapangan. Janipun sekolah wonten lho pelajaran seni budaya. Nek gumantung gurune niku. Gumantung yen gurune guru seni musik ya sing diwulangke musik ngaten lho. Lajeng kula nyukani. Ini kan ada sekolah seni budaya, kula wenehi seni tari pun dos. Mangke lajeng wis arep napa menika penerjunan ditolak. Pak, di sini enggak ada yang tari, adanya musik. Leres, dados wonten benturan-benturan awet kahanan. Dados pelajaran seni dan budaya di sekolah itu sangat tergantung dari pengampunya. Nah, kalau hebat ya seperti IPA IPS itu. Walaupun dulu ada namanya sistem pencakokan imersi. Nggih, gurunipun nggih komet wong nun sewu wanipun guru sejarah terus kon sinau IPS kabeh kon sinau sampeyan wonten pelajaran IPS to. Pelajaran IPA semua iso biologi, fisika, matematika lan sapanunggalipun. Lah gurunipun nggih
komet. Lah mangke menawi bidangipun sejarah ya akhirnya diulang ning sejarah IPS menika. Kados kalau wau pelajarnya seni budaya. Lah gurune apa musik ya ulangane musik. Gurune seni tari ulangane seni tari. Nah itu benturan yang panjenengan cariosaken. Namun demikian itu salah satu kenyataan yang kita hadapi ya, yang perlu kemudian nun sewu adanya ini semoga bisa mengatasi hal tersebut. Sak boten-botenipun paling tidak yang pernah berpendidikan di Yogyakarta itu pernah diwarnai tentang local wisdomnya orang Yogyakarta. Tidak mengubah mereka tetapi pernah diwarnai. Mila kalau ajeng kula matur bisa manjing ngajur ajar sluman slumun selamat. Awit yen mboten saged ngaten terjadi benturan yang dari timun nggih mo. Yang ning Babarsari ngono ki wis ora iso manjing ngajur ajar niku ya dados benturan budaya yang akhirnya menjadi konflik. Konfliknya sampai mana-mana bahkan sampai pada tingkat nyawa niku. Nah, pentingnya budaya menika to ngene supados mangke saged sedaya menika rahayu kalih sami kala. Ya untung kita masih punya seorang guru ya. Saya sering melihat film barat itu antara penjahat dan yang bukan penjahat itu sok merefer karya-karya sastra. Loh, kowe iki kondo Shakespeare ini, Churchill itu ya. Jadi pendidikan sastra itu dulu waktu saya ya, tenggelamnya kapal Van der Weyck, Salasuan bareng itu kayaknya apal gitu. Nah, Mas Gito melihat fenomena apa perubahan tentang pendidikan sastra itu. Nggih. Masih menambah Suwarno. Ingkang kaitan dipun. Cek kami kadon nyekel. Nggih, terima kasih matur suwun Romo Dendi. Kalau saya pernah membaca tulisannya Prof Minto soal kejogjakartaan itu dalam satu makalah beliau. Jadi kalau kita mau melihat kejogjakartaan memang agak sulit, kita mau berangkat dari mana gitu. Kalau dari Jatisari jelas akan sampai hari ini masih banyak perbedaan baik di tulisan aksara dan segala macam. Jadi saya pikir kalau kita mau melihat kejogjakartaan harus, kalau mau sekarang kejogjakartaan dengan Jawa itu juga hampir tidak ada bedanya, mana sih yang Jawa mana yang Jogja. Saya pikir ada di Undang-Undang Kesewaan ini ada keleluasaan. Saya menggarisbawahi Romo Dendi bahwa ini memang harus dikelola menjadi satu pendidikan yang khas Jogja. Ini ruang kita lah kira-kira begitu. Jadi Jogja harus mampu untuk dalam konteks apapun, dalam baik di sastra juga begitu, karena keleluasaan sastra banyak teks-teks sastra di manuskrip di keraton juga belum sepenuhnya bisa diakses. Barangkali ini PR besar itu nanti bagaimana naskah-naskah yang di keraton bisa diakses dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena itu menjadi titik penting juga, karena sampai hari ini yang memahami aksara Jawa juga masih, saya sendiri nggak begitu bisa membaca aksara Jawa, jadi saya mohon maaf wong Jawa tapi ra iso nulis Jawa. Ya mawi digital kaya ngetik ten laptop pun metu dhewe. Anjir menika Mas Amrih menika. Jadi memang ada perlu itu. Jadi memang PR kita banyak untuk melakukan pendidikan kejogjaan. Saya pikir gitu Romo, kita siap nanti untuk bagaimana mewujudkan hal ini menjadi satu hal yang memang konkret lah di lapangan. Gitu matur suwun Romo. Ya Mas. Nggih, dados mboten namung wonten ing pendidikan formal nggih. Mongke para seniman nggih wonten tentang kejogjakartaan Mas Kutula. Misalnya ada buku-buku suplemen ngaten nggih. Monggo nggih. Matur nuwun, tadi kaitanipun kalian masalah seni. Mestinipun kan seni niku universal sifatipun. Hanya nanti dalam seni itu kan mengandung konsep epistemologinya dan aksiologi. Mungkin tadi seni tayub itu kok dicampur dengan ini ya nggak wangun, nggak
kalau dilihat di resepi Dian, berarti kan harus ada 5 nilai karakter tadi kalau secara keindonesiaan atau secara nasional ya. Kemudian aksiologi core values-nya seperti apa? Nah, ini kan perlu, seperti kuda lumbing kok diginikan kan orang tambah, oh iki melanggar pakemnya ini. Nah, ini memang yang sering terjadi di YouTube. Itu memang ya dibuat demikian untuk menjauh ya, untuk memanas-manasi. Padahal seni itu kan merasakan. Ada apa ya kalau jadi dalam Islam itu seni itu juga diajarkan ada nilai tazkiyatun nafs, kesucian jiwa. Nah, jadi ada perasaan. Seperti zikir itu sesungguhnya yang itu kan ada konsep perasaan seni. Dan jadi banyak hal yang harus kita, kalau hanya satu seperti topeng kuda ini nanti terjadi. Padahal kalau universal berarti menumbuhkan bisa memahami, menimbulkan kebinekaan dan lain sebagainya. Ini yang memang Prof. Suwarno Pramodendi yang memang belum pernah kita tunjukkan itu, sehingga terjadi silang sengketa atau apa yang terjadi, seperti yang ada sholawatan kok dipandu gini, padahal mestinya kan itu pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kok disusupi ini? Ya tidak, boten laras. Nah, orang itu hanya perasaannya ke sana. Untuk pilkada. Kalau boten sampai ke sana nggak berani. Jadi gini. Matur nuwun niku. Yang pernah saya baca tapi saya nggak tahu persis ya. Di Jepang misalnya itu lebih pada pendidikan dini sampai sekolah dasar mungkin, budaya antri itu lebih dikedepankan daripada kognitif gitu. Dan itu ternyata akibatnya ya bagus bagi pendidikan karena sikap-sikap sebagai seorang pemimpin. Lah, adakah kita kata-kata kunci atau perilaku kunci yang bisa spreading ke arah perilaku baik? Jadi laku becik karo ora becik toh, menjadi laku yang becik itu yang pertama. Yang kedua, karena beliau sudah ternyata di dalam isi kepalanya itu sudah banyak panduan-panduan, bahwa sekarang dibuat aja jadi semacam apa jenenge? Bukan pas apa? Apa deh? Saya ngarani. Aduh. Hasil kecil yang seperti apa jenenge? Quick win. Isi quick win. Nah, kalau kita ngikuti tahapan-tahapan ini kesuwen, ini selesai baru ini. Nah, jadi overlapping aja. Penyiar tulis saja. Itu nanti saya terbitkan, entah dari manapun saya sanggup untuk terbitkan. Jadi buku saku tentang perilaku menyapa, perilaku dan sebagainya. Oh, nggih. Pandem wicara basa Jawa. Nah, yang di kantor, di rumah, saya kira begitu. Yang terakhir saya pertanyakan pada para bapak-bapak ini yang rawuh, terutama Profesor Suwarno B yang dari jauh ya. Nah, ini ngoyo datang sini. Apakah by invitation atau kita buka aja siapa yang minat daftar sampai 30 stop. Karena ini kan juga bisa streaming, bisa didengar di luar gitu loh. Apa gitu? Karena ini yang ketiga kalinya sangat minim yang hadir. Karena sudah tentukan topiknya, ono sing ora penting, aku ngerti dan sebagainya. Jadi bagaimana menimbulkan kuriositas, keingintahuan peminat-peminat dulu. Apa begitu ya dibuat terbuka? Ya. Kalau diundang, kalau pas ada acara
Karena temanya enggak pendidikan toh, bisa macam-macam itu. Nah besok rencananya Prof. Wardi yang bicara tentang, tadi ada yang belum rawuh ya, tentang kuliner, tentang satwa, tentang busana, tentang pertanian. Iya, pertanian. Jadi Zoologi kalian satu kewan, ya pokoknya semuanya ini. Kebetulan beliau mempelajari antropologi budayanya. Kalau beliau ini kan pendidikan apa? Bahasa Jawa ya. Nah, jadi saya kira udah cukup gitu. Nanti malah anti klimaks. Saswon kita buat quick win dulu. Dia membuat semacam buku panduan. Nanti saya terbitkan dalam tim. Wicorong. Ya, ada wicoro, ada tindakan, ada terima tamu, ada. Oh iya. Itu mendukung instruksi Gubernur nomor 1 2009. Dari sikap subjek didik terhadap guru dan sebagainya. Ya. Apa aja yang sudah tersimpan di dalam tacit knowledge, ini ke explicit knowledge melalui metode apa? Sisi nih nggak salah, sosialisasi, apa lali aku. Edukasi. Nah ya juga. Rekreasi. Jadi ada dari ilmu pengetahuan yang kita miliki, jadi kita transfer ke masyarakat, ke orang lain, sehingga timbul tacit knowledge baru bagi mereka, ditularkan terus gitu loh. Jadi ini kan saya Jogja Semesta itu kan ingin membangun kecerdasan kolektif. Itu yang menjadi penggerak perubahan sebenarnya. Yang tidak saya sadari. Jadi ya, sebenarnya dulu saya sudah mau membuat namanya Jogja Akademia. Sudah rapat beberapa kali, waduh kesel mikir terus. Jadi oh gitu ya, ngeten. Saya bisa lapor. Ya. Untuk masalah pendidikan kejujaan ini, coba kita mencari format. Kan sekarang kan yang apa seperti yang disampaikan Mas Haryadi itu metafedan. Nah, metafedan ini biar susah menghantam metode-metode yang lama-lama sehingga munculkan ketaburan antara siapa yang dulu siapa yang. Nah ini mempengaruhi etika, pokok ngomong, sopan santun, sehingga bagaimana Mas Haryadi diberi tugas untuk merumuskan meta. Tapi yang Jawa ini beda kan itu. Jadi sopan santun, mengganggu, hormat sama guru itu juga terjaga. Nah sementara kan dulu malah diperintah murid. Nah guru murid dihukumkan. Jadi ini saya kira perlu ada model metafedan ini, tetapi yang lain Jakarta. Karena ini jadi yang paling hebat sekarang ini. Kalau dulu kan tidak apa-apa loh. Saya sering di strap juga di luar, kudu ngadep dinding bareng. Rumiyin mau ya menika. Wah, malah mundur. Malah euforia ya nih. Iya. Tokoh berjaya kita sikapi. Ini nggak cocok. Ini cocok banget. Kalau antara cocok dan tidak cocok menghasilkan kita beda ngayu jangan. Nah ini yang mental berjaya ini harus kita garap. Ini yang akan mengarah pendidikan ngayu jangan. Yen kula mastane menawi saya sebatas wonten gegebenganipun atau ada panduanipun satemah pendidikan niku mboten keblasok. Nang nganti keblasok, nganti keblusuk, nganti keblesek ngono wah menika malah kingslep mboten kantenan gitu. Nek yen wonten pandumipun rak saged wonten aran nika. Pekerjaan yang saya suwunkan panjenengan untuk menyiapkan itu supaya kita ada
small quick wins. Nah, kembali ke ini tadi, ini kan gagasan saya itu sering mendadak gitu ya. Ngolah pikir, ngopi, ngudar gagasan, jadi dua-duanya bersama ya. Baru ngudoroso dirasake. Jadi tidak mesti harus dari pikir dulu rasa kemudian tidak jadi pikiran saya begini. Jadi mungkin lain-lainnya tidak usah diganti aja, nanti ini sudah. Kalau punya pandangan yang lain, ngolah pikir itu sifatnya abstrak. Artinya menanalisis, mensintesis. Kalau mudar gagasan itu performance. Itu sitok gitu. Lah niki menika mudar gane nek kula mendel ngaten iku lah ngolah pikir lho. Nek mboten ketek, jane nggih mboten napa-napa. Jerlah itu tulisane batin to. Ning nek tiyang ngaten kuwi jane aku ngolah pikir. Mila wonten head, heart, hand. Wonten olah pikir, olah rasa, olah cipta, olah karsa gitu. Karya to. Olahraga. Logika filsafatnya dan gitu. Gagasan itu awal. Setelah gagasan dan olah pikir itu metodologi konsep. Kita akan menemukan makna. Ya gitu loh. Setelah mana ketemu. Nek ngaten pripun mau? Ngolah pikir terus timbul gagasan. Salah. Ya sudah itu. Kontemplasi itu mencari gagasan. Itu terintegrasi saja, nggak usah didebatkan rantai-rantai. Pertanyaan saya gini loh, supaya CTV dan Biro Umum itu tidak gelo ya, karena ini kan dua-duanya disungguh-nyung dua biro dan dinas ini. Kalau kayak gini disiarkan elek toh. Nah, saya pinginnya tadi saya tawarkan gimana kalau kita buka aja sesuk Kemis Pahing, temanya ini, pembicaranya ini, lainnya sebagai penanggap semua. Kalau yang daftar sudah 30 ya stop. Lainnya silakan dengar di rumah. Terus yang tadi mau sebulan sekali saja. Ya sekali saja. Ya, Kemis Pahing aja. Kemis Pahing, mboten kekerepen. Ini saya 2 kali. Ini mengrebukan sak nalika karo Pak Sekda. Ya sekono digawe. Terus yang berikutnya tentang waktu, barangkali misal kita mati bersama, ya yang punya acara belakangnya tidak gadok. Ya itu kan ada dialog, yang ada seninya, dialog dan gelar seni. Yang benjing itu tentang, mungkin saya minta tambahan, ini rodok nyimpang ya, tambahan pembelajaran dari bapak-bapak sekalian. Besok itu kan dalam suasana Hari Pemuda 28 Oktober ya, Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda. Nah ini saya ingin menggadukke dengan seri 2 ngubar rumin, ngopi bareng itu dengan kepemudaan desa mengukir sesuatu gitu loh. Nah itu nanti ada yang digelar oleh Mas Risang sebagai sutradara dan Keluaran Sekolahan Seni Jakarta LKJ. Itu dialog imajiner antara Bung Karno dan Ngerso Dalam Suwargi yang akhirnya klimaksnya pada bergabungnya Negari. Nah, maksud saya juga menampilkan banyak ragam seni. Ada seni batik, ada seni soro, ada seni pedalangan, kemudian juga ada multimedia. Jadi rencananya itu tetap ini ada di tengah, tapi mundur. Ada gamelan di situ cuma 7 kira-kira. Cagak kiri kanan itu kain putih, di mana itu menggambarkan suasana adegan. Ini nggak enak, memang harusnya di tengah toh. Ya bisa juga di tengah, nanti ini pakai sorot aja, nggak usah fix. Jadi tetap ini di tengah. Nah,
Itu gabungan dari berbagai macam kesenian karena saya ingin nantinya nih embrio gawe ketoprak dengan lakon Adeking Negari dibagi beberapa seri. Ya. Untuk pelajaran sekolah, enggak tahu itu tingkatnya belum kita pikirkan. Bahwa nilai-nilai keistimewaan itu juga harus diajarkan sejak dini supaya sustainable. Kalau enggak kan banyak pendatang serang ngerti apa keistimewaan itu. Akhirnya hilang begitu saja. Jadi agar sustainabilitas keistimewaan terjaga. Nah, di sini saya tidak menggunakan naskah lama, melibatkan sejarawan, antropolog, filsuf, filolog, arkeolog dan sebagainya, ya, sejarawan terutama. Misalnya begini, mencari tafsir baru. Tadi tembangnya Wong Agung Ngeksi Gondo loh. Masa Wong Agung Ngeksi Gondo karo mantune pas sowan nyewanke calon cucu toh lagi ngandut dijebleske nang watu gilang. Itu kan karangan pujangga dulu, Samudono sebenarnya. Ya. Tapi saya kira secara fisik tidak begitu. Atau misalnya Kanjeng Ratu Kalinyamat, Budo kayak Lady Godiva itu sampai nutupi seluruh badannya dengan rambut yang terurai itu. Kalau Lady Godiva malah naik kuda itu, ya. Itu sebenarnya simbolisasi bahwa dia sudah mewakafkan semua harta bendanya, semua asetnya untuk berjuang melawan Malaka 2 kali serangan toh. Mungkin begitu loh. Jadi karena itu kita perlu tafsir sejarah supaya tidak menjadi legenda yang pendidikan yang keliru terus itu loh. Itu antara lain, ya. Ya kontekstual, ya. Ya itu sejarah itu nggak ada final kan. Sejarah itu history, tergantung his itu kuasa. Historinya dia punya story, dia punya cerita gitu. Analogi mau. Seperti cerita Bandung Bondowoso ternyata Bandu Bondo Woso. Bandu artinya harus punya saudara bondo sing akeh. Bandu Bondo Woso. Akeh sedulure nggih, akeh wonge, akeh hartane nganggo kekuasaan. Dados mboten Bandung Bondowoso ning Bandu Bondowoso. Lah, kula nate wonten ing Piyakam Ki Ageng Sela gangsal tahun. Ternyata tidak nyekel bledak itu ada itu metaforis juga. Mboten kok bledak dicekel ternyata. Enten ceritane pokoknya niku perangin Demak kalih. Ngaten nika ning wong Jawa ki pinter anyamun yang Samudono. Iya, misalnya mau naik tahta tidak digendaki Belanda itu di Dedanke gitu misalnya. Oke dan jadi raiso saya. Jadi Pak, aku tolong ditafsiri. Mangan orang mangan kumpul ya Pak. Kemudian selanjutnya juga punya lagi salah orang salah. Mangan orang mangan kumpul. Salat, orang salat. Kalau yang sholat, orang sholat itu lagi denger saya. Mas buat piye? Ada Pak? Ada, saya suka itu. Sholat, orang sholat, terus sholat. Karena umur mungkin ya. Saya jenengan mendengar loh. Dia sangat tasamuh, artinya bahwa dunia dan dirinya dan Tuhan itu sesuatu yang penting. Terus yang baik ya bekerja keras, ya ibadahnya kuat dalam rangka. Sekedar mau. Kula yen mriku ngaten. Durung salat, uwis salat. Uwis salat, durung salat, ora susah salat. Lah yen kula ngertos kula ngaten. Niki, nggih. Salat didahulukan dibanding yang lain. Terus ingkang mangan ramangan ngumpul menika harmonis nggih. Nun? Lah nggih. Kalau saya itu ini bukan sekarang gila.
mangan, orang mangan kumpul. Ini akan kita jajarkan dengan logika yang tadi syarat, beraslah sama. Mangan, ya kalau pas kita lapar mangan. Orang mangan, kalau tidak lapar jangan mangan. Kalau sudah lapar sudah kenyang jangan mangan. Kumpul itu tabung loh. Nah ini kan dianalkan. Oke. Sama-sama aja. Iya. Ya, udah telat. Enggak. Ya sama kalau dari alon-alon waton kelakon itu perencanaan yang kehati-hatian. Yang penting sasarannya tercapai. Ya bisa juga. Jadi kita tafsir kembali. Baik, jadi kita kembali ke sini ya. Supaya Prof Warno membuat tulisan-tulisan kecil, nanti kita terbitkan jadi buku kecil. Ya, buku pedoman. Ya, kalau tidak dimulai ya rada didati yang jadi pikiran wae. Dengan itu nanti siapapun harus tetap bisa. Kalau luar Jawa tetap membuka, Sir. Jika rencana itu tanggal awan 20 Oktober, itu wonten kepiaan wonten puncak becici. Oh, nggih. Pinus. Di puncak becici kan. Di pinus ya? Nggih berbasis budaya. Oh, nggih. Sarasean mangke. Kalian waktu itu kita memberikan hibah atau cara Arabe mau? Ya, hibah handphone kepada 5 murid miskin ya, ini mahasiswa miskin yang kita kumpulkan loh. Ini ya lumayan sudah lebih dari 10. Di tempat saya aja udah dikirim dari Tokopedia 10. Nggih, matur nuwun nggih. Jadi nanti saya tentukan sendiri aja undangannya, apakah seperti ini saja ataukah terbuka dan tertutup itu. Jadi yang terbuka itu mungkin 15, yang diundang 15. Jadi kelihatan ada yang minat betul gitu loh. Ini saya itu ngundang para sekolah yang saya kenal loh itu. Nggak datang, ketua MKKS, ketua koordinator komite CDY dan sebagainya. Kemis paingan, Bun. Kemis paingan. Baik. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hasil wonten ayam.